Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi dua dimensi dan tiga dimensi dalam komputasi grafis, khususnya menggunakan MATLAB sebagai alat bantu visualisasi dan pemrograman. Materi ini penting dipelajari karena banyak digunakan dalam dunia desain, pemrograman grafis, animasi, hingga simulasi robotika dan teknik. Sebelum kita ke materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tio Saputra dengan NIM 231420042, kelas IF4A, Prodi Teknik Informatika. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas Bina Dharma, Palembang. Oke, kita langsung saja ke materi. Tujuan dari kita mempelajari transformasi dua dimensi dan tiga dimensi, berikut ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu agar bisa menjelaskan konsep dasar transformasi dalam grafik komputer. Kedua, bisa mengidentifikasi jenis-jenis transformasi dua dimensi dan tiga dimensi beserta representasi matematisnya. Yang ketiga, bisa mengimplementasikan transformasi dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Yang keempat, agar bisa menganalisis hasil transformasi dan efek dari urutan transformasi terhadap hasil akhir. Yang kelima dan yang terakhir, agar bisa menerapkan transformasi dalam berbagai konteks seperti pemrosesan gambar, simulasi, dan visualisasi data. Konsep dasar transformasi. Transformasi dalam grafik komputer adalah proses matematis untuk memanipulasi objek grafis, baik dalam 2 dimensi atau 2D maupun 3 dimensi atau 3D. Tujuan dari transformasi adalah untuk memindahkan, merotasi, atau menskalakan, bisa juga mengubah bentuk objek agar sesuai dengan kebutuhan visualisasi sesuai kehendak yang kita inginkan. Secara umum, transformasi ini dilakukan untuk menggunakan operasi linear seperti translasi, rotasi, skala, dan refleksi. Operasi ini bekerja berdasarkan koordinat titik-titik objek dan dimodelkan menggunakan matriks transformasi. Dalam dunia komputer, transformasi ini sangat penting karena semua objek visual dari karakter game hingga simulasi ilmiah bergantung pada posisi orientasi objek yang tepat di ruang digital. Jadi, karakter di dalam game itu dia bisa berubah dari ke sana ke sini itu menggunakan transformasi digital. Sangat menarik nih ya. Kita masuk ke rotasi. Yang kedua, itu adalah rotasi. Memulai dua dimensi objek terhadap suatu titik tertentu. Biasanya pada pusat koordinat. 3. Skalasi berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Yang keempat, itu adalah refleksi yang berfungsi untuk mencerminkan objek terhadap suhu X, Y, atau garis tertentu. Kelima adalah shear. Shear ini untuk menggeser sudut dari objek ke arah yang tertentu tanpa mengubah luasnya.
Nah, transformasi ini dilakukan menggunakan matriks 3 kali 3 dalam koordinat homogen untuk memudahkan penggabungan transformasi secara berurutan. Next. Matriks transformasi dua dimensi. Dalam komputer, proses transformasi dilakukan dengan menggunakan matriks karena matriks sangat efisien dalam menghitung dan menggabungkan berbagai operasi transformasi secara matematis. Untuk melakukan transformasi seperti translasi, rotasi, dan skalasi, kita menggunakan sistem koordinat homogen. Sistem ini menambahkan satu komponen tambahan pada vektor posisi, sehingga dari komponen XY menjadi 3 komponen, yaitu X, Y, dan 1. Dengan cara ini, kita bisa melakukan semua jenis transformasi menggunakan matriks berukuran 3 dikali 3. Sebagai contoh, untuk translasi sejauh kita gunakan matriks sebagai berikut. 1, 0, TX, 01, TY, 0, 0, 1. Matriks ini akan menggeser posisi objek sebesar nilai translasi tanpa mengubah bentuknya. Lalu untuk rotasi sebagai sudut 0 derajat, kita menggunakan matriks cos min cos 0 sin cos 0 0, 0, 1. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kita bisa menggabungkan beberapa transformasi sekaligus hanya dengan melakukan perkalian antar matriks. Misalnya, jika kita ingin mentranslasi dan merotasi objek sekaligus, kita cukup mengalihkan matriks translasi dan rotasi. Lalu hasilnya digunakan untuk mentransformasikan objek. Ini membuat proses transformasi jauh lebih efisien dan sistematis, terutama saat bekerja dengan objek yang kompleks. Berikutnya itu adalah visualisasi transformasi dua dimensi. Sebelum kita masuk ke contoh kode program, saya ingin menunjukkan bagaimana proses transformasi dua dimensi bisa divisualisasikan secara langsung menggunakan MATLAB. Nah, ini adalah contoh codingan yang saya gunakan pada aplikasi MATLAB. Dalam contoh ini, saya akan melakukan 3 jenis transformasi sekaligus, yaitu skalasi untuk mengubah ukuran objek, yang kedua itu ada rotasi untuk memutar objek sebesar 45 derajat. Itu ada lagi translasi untuk memindahkan objek ke posisi yang baru. Objek yang kita gunakan adalah sebuah segitiga sederhana dan kita akan menggunakan sistem koordinat homogen agar semua transformasi bisa digabungkan dalam satu operasi matriks. Setelah itu, kita akan dilihat hasilnya dalam bentuk visual bagaimana bentuk dan posisi segitiga berubah sebelum dan sesudah transformasi. Sekarang saya tunjukkan kode MATLAB-nya. Ini kode MATLAB-nya dari ini kode matriks dari translasi, matriks rotasi, matriks skalasi. Ini penggabungan semua transformasi dari P kali R, P kali S. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini merupakan hasil output dari codingan yang telah kita buat di MATLAB tadi. Pada slide ini, kita menggunakan sebuah segitiga sebagai objek dasar. Kita akan melakukan transformasi sebagai berikut. Pertama, itu translasi, menggeser objek sejauh 2,3. Yang kedua, yaitu rotasi, memutar objek 45 derajat. Yang ketiga, skalasi, memperbesar objek 2 kali di sumbu X dan
1,5 kali D sumbu Y dengan menggunakan MATLAB. Kita dapat menampilkan segitiga asli dan hasil transformasi dalam warna berbeda, sehingga perubahan dapat diamati secara jelas. Visualisasi ini penting untuk menunjukkan efek transformasi secara langsung kepada audiens. Nah, ini yang merupakan segitiga sebelum transformasi, dan ini merupakan segitiga setelah transformasi. Next. Transformasi tiga dimensi. Transformasi tiga dimensi adalah proses mengubah posisi dan bentuk objek dalam ruang tiga dimensi. Bedanya dengan dua dimensi adalah adanya tambahan sumbu Z. Objek tiga dimensi tidak hanya digeser ke kanan ke kiri atau atas ke bawah, tetapi juga ke depan atau ke belakang. Transformasi tiga dimensi mencakup translasi, rotasi terhadap sumbu X, Y, dan Z, serta skalasi dalam tiga sumbu. Aplikasi transformasi tiga dimensi sangat luas, mulai dari simulasi teknik, animasi 3D, augmented reality atau AR, hingga desain pesawat atau mobil. Jenis transformasi tiga dimensi. Transformasi tiga dimensi dilakukan pada objek dalam ruang tiga dimensi X, Y, Z. Jenis-jenis transformasi yang umum digunakan dalam tiga dimensi meliputi translasi tiga dimensi, perpindahan objek dalam arah X, Y, dan Z. Rotasi terhadap sumbu X, Y, dan Z adalah memutar objek terhadap salah satu sumbu koordinat. Ketiga itu skalasi, mengubah ukuran objek dalam ketiga dimensi. Refleksi dan shear tiga dimensi, mencerminkan atau mendistorsi objek di ruang tiga dimensi dalam transformasi tiga dimensi. Kita menggunakan matriks 4x4 dalam sistem homogen agar dapat menangani ketiga dimensi dan menggabungkan transformasi dengan efisien. Matriks transformasi tiga dimensi. Transformasi dalam ruang tiga dimensi direpresentasi dengan matriks 4x4 dalam sistem homogen. Setiap jenis transformasi seperti rotasi terhadap sumbu X, Y, dan Z memiliki matriks tersendiri. Misalnya, rotasi terhadap sumbu Z menggunakan fungsi cos dan sin seperti pada dua dimensi, tetapi dalam format 4x4. Penggunaan matriks 4x4 memungkinkan kita untuk menggabungkan transformasi sekaligus, baik itu rotasi, translasi, maupun skalasi dalam satu perhitungan tunggal. Ini sangat efisien untuk sistem grafika dan pemrograman berbasis objek. Transformasi tiga dimensi menggunakan matriks 4x4 dalam sistem homogen. Misalnya, untuk rotasi terhadap sumbu Z digunakan matriks cos minus sin 00, sin cos 00, 0010, 0001. Hal ini memungkinkan penggabungan transformasi translasi, rotasi, dan skalasi ke dalam perhitungan. Dengan demikian, kita bisa membangun sistem transformasi yang efisien dan fleksibel dalam komputasi grafis. Visualisasi transformasi tiga dimensi pada kubus. Sebelumnya kita telah membahas transformasi dua dimensi. Sekarang kita masuk ke contoh transformasi tiga dimensi. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana transformasi tiga dimensi dapat diterapkan pada sebuah kubus menggunakan MATLAB. Dalam contoh ini kita melakukan tiga jenis transformasi sekaligus, yaitu skalasi. Kita memperbesar ukuran kubus tersebut menjadi 1,5 kali pada ketiga sumbu X, Y, dan Z. Itu sekalinya kita melakukan rotasi, kita memutar kubus sebesar 45 derajat terhadap sumbu Z. Yang ketiga yaitu translasi. Kita menggeser posisi kubus ke titik baru yaitu 2,1,0,5. Untuk melakukan semua transformasi ini, kita menggunakan sistem koordinat homogen matriks berukuran 4x4.
Ini memungkinkan kita menggabungkan semua operasi transformasi dalam satu matriks gabungan. Selanjutnya, kita akan aplikasikan transformasi tersebut ke setiap titik sudut kubus dan kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk visual, yaitu perbandingannya antara kubus asli dan kubus yang sudah transformasi. Berikut adalah kode MATLAB yang saya gunakan untuk membuat visualisasi transformasi 3 dimensi ini. Nah, ini adalah contoh codingannya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari codingan yang telah kita bikin. Ini adalah hasil visualisasi dari transformasi 3 dimensi yang telah kita terapkan pada kubus menggunakan MATLAB. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat kubus asli, yaitu bentuk awal dari kubus tanpa transformasi. Kubus ini memiliki ukuran 1 kali 1 kali 1 dan berada di titik awal koordinat. Sementara di sebelah kanan, kita lihat kubus setelah transformasi. Ini adalah kubus yang mengalami 3 jenis transformasi. Yang pertama itu skalasi sebesar 1,5 pada semua sumbu, sehingga kubusnya tampak lebih kecil. Rotasi sebesar 45 derajat. Transformasi posisi baru yaitu menggeser titik 2, 1 dalam ruang 3 dimensi. Visualisasi ini sangat membantu kita agar memahami efek dari masing-masing transformasi dan bagaimana kombinasi transformasi mempengaruhi akhir dari objek 3 dimensi. Lanjut. Studi kasus transformasi bertahap. Dalam studi kasus ini, kita akan melakukan transformasi bertahap terhadap sebuah segitiga menggunakan MATLAB. Tahapannya meliputi skalasi, itu objek diperbesar 2 kali lipat, itu 2 rotasi, objek diputar 45 derajat, 3 translasi, objek digeser ke posisi 3,1 3,1,5. Setiap tahap akan divisualisasi dengan warna berbeda agar kalian menonton dapat melihat dengan jelas bagaimana urutan transformasi membentuk hasil akhir. Ini penting untuk melakukan urutan operasi dalam transformasi dan bentuk akhir objek. Nah, ini adalah codingannya. Slide ini menampilkan studi kasus terhadap 2 dimensi yang dilakukan secara bertahap terhadap sebuah segitiga. Pertama, kita didefinisikan titik-titik segitiga dan diubah koordinat homogen. Lalu kita lihat transformasi satu persatu. Langkah pertama adalah skalasi. Skalasi itu yang berwarna hijau, di mana urutan segitiga diperbesar 2 kali lipat di sumbu X dan 1,5 kali di sumbu Y. Langkah kedua adalah rotasi yang berwarna kuning, itu rotasi namanya. Diperbesar sudutnya menjadi 45 derajat yang memutar bentuk hasil skalasi. Langkah ketiga adalah translasi, itu yang berwarna merah, yaitu menggeser posisi segitiga ke kanan dan ke atas. Setiap langkah hasil transformasi ditampilkan dengan warna yang berbeda. Nah, ini agar bisa mempermudah kalian dalam melihatnya. Kebetulan ini yang aslinya ketutupan ya. Gabungan transformasi dalam satu matriks. Untuk efisiensi, kita bisa menggabungkan semua transformasi jadi satu matriks. Jadi, daripada memungkinkan fungsi rotasi, skalasi, dan translasi satu persatu kita kalikan semua matriks jadi satu. Lalu kita gunakan hasilnya untuk mengubah objek ini.
Ini sangat berguna dalam animasi atau simulasi karena mengurangi beban komputasi. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menyusun dan mengalihkan matriks ini ke MATLAB. Di slide ini saya akan menunjukkan bahwa kita bisa menggabungkan seperti skalasi, rotasi, dan transformasi menjadi satu matriks gabungan. Pertama, kita siapkan objek segitiga dan ubah ke bentuk homogen. Lalu kita buat 3 matriks terpisah. Matriks S untuk skalasi sebesar objek 2 kali. Matriks S rotasi sebesar 45 derajat. Matriks T untuk translasi memindahkan objek ke kanan sejauh 3 dimensi dengan sejauh 3 satuan dan 2 satuan. Matriks gabungan kita susun dengan mengalihkan secara berurutan T kali R kali S. Ini penting karena urutan transformasi mempengaruhi hasil akhir. Setelah itu kita kalikan matriks ini dengan objek untuk mendapatkan hasil transformasi akhir. Visualisasi dua warna di grafik memperlihatkan perbandingan bentuk asli dan sebelum transformasi. Nah, ini merupakan hasil dari kode kami tadi. Oke, content next. Aplikasi transformasi dalam dunia nyata. Transformasi banyak digunakan di berbagai bidang, antara lain animasi dan efek visual, berfungsi untuk menggerakkan objek dan kamera. Yang kedua itu pemrosesan citra medis, seperti rekonstruksi 3 dimensi organ tubuh. Yang ketiga itu augmented reality, AR, untuk menempatkan objek digital di dunia nyata. Yang keempat itu simulasi teknik dan CAD, untuk merancang dan memodifikasi komponen mesin atau bangunan secara virtual. Dengan memahami dasar transformasi, kita dapat mengembangkan berbagai aplikasi interaktif dan inovatif. Kelebihan dan tantangan. Keunggulan transformasi adalah bisa digabungkan cepat diproses dan bisa divisualisasikan. Tapi tentu ada tantangannya, seperti pemahaman urutan transformasi dan visualisasi 3 dimensi yang bisa membingungkan. Selain itu, kita salah menyusun matriks, hasilnya bisa tidak sesuai harapan. Maka penting untuk memahami dasar matematika dan logikanya sebelum langsung coding. Kesimpulan, transformasi 2 dimensi dan 3 dimensi sangat penting dalam pemrograman grafis dan pengelolaan citra digital. Dengan bantuan matriks transformasi, kita dapat mengubah posisi, orientasi, dan ukuran objek dengan efisien. Metrik merupakan alat bantu yang sangat baik untuk memvisualisasikan transformasi ini. Pemahaman transformasi juga membuat jalan ke topik yang lebih lanjut, seperti animasi, rendering, dan pemrosesan citra tingkat lanjut. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.